tentang isu seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Saya telah membangkitkan peraturan Dewan bahawa kenyataan beliau mengelirukan Dewan, dan saya telah menyatakan bahawa sejarah menunjukkan 1986 Tan Sri Ling Yong Sik, Presiden MC. Kalau ngomongin Malaysia, kebanyakan orang langsung kebayang satu hal. Negara yang rapi, tertata, dan sering dijadikan contoh bagaimana masyarakat multi-etnis bisa hidup berdampingan. Dari luar, semuanya terlihat harmonis. Iklan pariwisata mempromosikan keberagaman. Slogan-slogan seperti Unity dan Diversity terdengar indah. Dan dunia melihat Malaysia sebagai model stabilitas di tengah perbedaan. Tapi seperti banyak hal dalam kehidupan, apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Di balik kesan damai itu, ada lapisan realitas yang jauh lebih kompleks. Ada emosi yang ditahan, ada pengalaman yang tidak selalu dibicarakan, dan ada kelompok-kelompok yang selama ini memilih diam bukan karena tidak punya suara, tapi karena merasa suara mereka tidak akan mengubah apa-apa. Namun sekarang, situasinya mulai berubah. Salah satu kelompok yang mulai bersuara lebih lantang adalah komunitas India di Malaysia. Dan ketika mereka mulai bicara, yang muncul bukan sekedar keluhan biasa, tapi pertanyaan mendasar tentang identitas, keadilan, dan siapa sebenarnya yang berhak merasa memiliki negara ini. Selama bertahun-tahun, banyak dari mereka hidup dengan pola yang hampir sama. Ketika menghadapi perlakuan yang tidak adil, responsnya adalah menahan diri. Ketika peluang terasa terbatas, mereka mencari jalan lain. Ketika ada komentar yang menyakitkan, mereka memilih untuk mengabaikan. Bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka terbiasa. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis untuk tetap tenang demi menjaga harmoni. Tapi masalahnya, harmoni yang dibangun di atas diam tidak selalu sehat. Karena diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi akumulasi kekecewaan. Dan disinilah pergeseran mulai terjadi. Generasi yang lebih muda mulai mempertanyakan pola lama itu. Mereka tidak lagi puas dengan jawaban, "Ya sudahlah." Mereka mulai bertanya, kenapa harus selalu mengalah? Kenapa harus terus menerima keadaan yang terasa tidak adil? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Karena ketika satu generasi mulai bertanya, itu artinya ada perubahan cara pandang yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Salah satu isu yang paling sering muncul dalam diskusi ini adalah soal kebijakan yang dikenal sebagai Bumi Putra. Secara teori, kebijakan ini dibuat untuk melindungi kelompok pribumi, memberikan mereka akses lebih besar dalam pendidikan, ekonomi, dan berbagai sektor penting lainnya. Di atas kertas, tujuan ini terlihat mulia, tapi dalam praktiknya, banyak yang merasa kebijakan ini menciptakan ketimpangan. Ketika satu kelompok mendapatkan jalur khusus, kelompok lain secara otomatis harus berjuang lebih keras di jalur yang berbeda. Bagi komunitas India, posisi ini sering terasa serba tanggung. Mereka bukan bagian dari kelompok yang mendapatkan prioritas utama, tapi juga bukan kelompok yang sepenuhnya diabaikan. Mereka ada di tengah, tapi tidak benar-benar diperhitungkan. Ini bukan hanya soal angka atau statistik, tapi soal perasaan. Perasaan bahwa meskipun mereka lahir, besar, dan hidup di Malaysia, mereka masih dianggap sebagai yang lain. Bayangkan situasinya. Seseorang lahir di Malaysia, bersekolah di sana, berbicara dengan logat lokal, menikmati budaya yang sama, mendukung tim olahraga yang sama. Tapi tetap saja ada momen di mana mereka ditanya, asalnya dari mana? Dan ketika mereka menjawab Malaysia, pertanyaan berikutnya muncul, maksudnya asal asli. Pertanyaan ini mungkin terdengar biasa, tapi bagi yang mengalaminya berulang kali, itu menjadi pengingat bahwa mereka belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari kita. Dari sinilah muncul pernyataan yang mulai sering terdengar, "Kami bukan pendatang." Ini bukan sekedar kalimat emosional, tapi sebuah penegasan identitas. Mereka tidak menyangkal sejarah, tidak menolak fakta bahwa nenek moyang mereka mungkin datang dari tempat lain. Tapi mereka menolak jika sejarah itu terus dijadikan alasan untuk memperlakukan mereka berbeda di masa sekarang. Karena bagi mereka, identitas bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang realitas hari ini. Ketika suara-suara ini mulai muncul ke permukaan, diskusinya pun berkembang. Tidak lagi hanya soal pengalaman pribadi,
tapi juga soal narasi besar yang selama ini diterima tanpa banyak pertanyaan. Salah satu narasi yang mulai ditantang adalah gagasan tentang siapa yang asli dan siapa yang datang kemudian. Ada yang mulai mengatakan, jika dilihat dari sejarah yang lebih panjang, hampir semua kelompok di wilayah ini memiliki akar migrasi. Tidak ada yang benar-benar statis sejak awal. Pernyataan ini tentu saja memicu reaksi, karena begitu menyentuh soal keaslian, itu berarti menyentuh fondasi identitas nasional. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti ancaman, seperti upaya untuk menghapus sejarah atau meruntuhkan posisi yang selama ini dianggap sudah jelas. Tapi bagi yang mengangkat isu ini, tujuannya bukan untuk menghapus, melainkan untuk menyeimbangkan. Untuk menunjukkan bahwa jika semua memiliki sejarah pergerakan, maka tidak adil jika hanya satu kelompok yang dianggap sebagai pemilik utama. Diskusi ini tidak berhenti di ruang publik atau media sosial. Ia masuk ke ruang yang lebih formal, yaitu parlemen. Dan ketika isu seperti ini dibawa ke dalam institusi resmi, intensitasnya meningkat. Dalam salah satu perdebatan, muncul pembahasan tentang apakah pernah ada tokoh non-Melayu yang memegang posisi tertinggi sebagai Perdana Menteri, meskipun hanya sementara. Secara teknis, ini bisa diperdebatkan. Ada perbedaan antara pemimpin definitif dan pemangku sementara. Tapi yang dipersoalkan bukan hanya soal definisi, melainkan makna simboliknya. Bagi sebagian pihak, menyebut bahwa pernah ada non-Melayu di posisi tertinggi, meskipun hanya sebentar, adalah cara untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak sepenuhnya eksklusif. Tapi bagi pihak lain, ini dianggap sebagai distorsi fakta. Perdebatan pun menjadi panas, bukan lagi sekedar pertukaran data, tapi benturan interpretasi. Karena dalam politik, simbol seringkali lebih sensitif daripada fakta itu sendiri. Di tengah semua ini, peran media sosial menjadi sangat penting. Dulu suara minoritas bisa dengan mudah tenggelam, tapi sekarang satu video bisa menjangkau jutaan orang. Satu pernyataan bisa memicu diskusi nasional. Komunitas India mulai memanfaatkan ruang ini. Mereka tidak lagi hanya berbicara di lingkaran kecil, tapi di ruang publik yang lebih luas. Dan ketika suara itu mulai terdengar, reaksi pun bermunculan. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada juga yang merespons dengan emosi. Karena isu identitas memang tidak pernah netral. Ia selalu menyentuh hal-hal yang paling personal. Tapi justru disitulah pentingnya diskusi ini. Karena jika semua orang memilih diam demi menjaga ketenangan, maka yang terjadi bukan harmoni, melainkan penekanan yang terselubung. Menariknya, di tengah ketegangan ini, ada sisi lain dari Malaysia yang tetap menunjukkan wajah yang berbeda. Di kawasan seperti Little India di Kuala Lumpur, kehidupan terasa penuh warna. Musik, makanan, pakaian, semuanya mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa. Tempat-tempat seperti ini sering dijadikan simbol keberagaman yang berhasil. Dan memang, secara budaya, ada banyak hal yang dirayakan bersama. Tapi disinilah muncul ironi. Budaya bisa diterima, bahkan dirayakan, tapi penerimaan terhadap komunitasnya tidak selalu sejalan. Orang bisa menikmati makanan India, menghadiri festival, atau membeli produk budaya. Tapi ketika pembicaraan beralih ke hak dan kesetaraan, suasananya berubah. Dari santai menjadi serius, dari terbuka menjadi defensif. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara mengapresiasi budaya dan benar-benar menerima komunitas secara utuh. Akhirnya semua ini kembali ke satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya memiliki Malaysia? Apakah negara ini milik satu kelompok tertentu berdasarkan sejarah, atau milik semua yang hidup, bekerja, dan kontribusi di dalamnya hari ini? Tidak ada jawaban yang sederhana, karena setiap jawaban membawa konsekuensi. Yang jelas, apa yang sedang terjadi sekarang bukan sekedar konflik sesaat. Ini adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses di mana masyarakat mulai mengevaluasi kembali narasi lama, mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap benar, dan mencoba mencari definisi baru tentang kebersamaan. Proses ini tidak akan selalu nyaman. Akan ada gesekan, akan ada ketegangan, akan ada perbedaan pendapat yang tajam. Tapi mungkin memang seperti itulah perubahan sosial bekerja. Ia tidak datang dengan tenang dan rapi, tapi melalui diskusi yang berisik. Kadang penuh emosi, tapi penting. Karena dari situlah muncul kemungkinan untuk membangun sesuatu yang lebih jujur. Bukan sekedar harmoni di permukaan, tapi kesetaraan yang benar-benar dirasakan.
Dan satu hal yang pasti, ketika sebuah kelompok yang selama ini diam mulai berbicara, sulit untuk membuat mereka kembali diam. Suara itu sudah keluar, dan ia akan terus mencari ruang. Entah didengar atau ditolak, ia tetap akan ada. Tinggal bagaimana masyarakat meresponsnya. Apakah dengan membuka dialog, atau justru menutup diri? Karena pada akhirnya, masa depan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling lama ada, tapi oleh siapa yang bersedia duduk bersama dan membangun rasa memiliki yang benar-benar inklusif. Dan percakapan itu, suka atau tidak, sudah dimulai.